Latihan 3 sekarang dicoba. Latihannya ini tetap masih menggunakan milimeter. Nah, jadi silahkan didesain dengan cara cepat. Ya. Nanti kalau sudah latihan 4, nanti saya ajari assembly, ya, atau kita sharing bersama lah ya, karena banyak yang bisa, saya yakin. Kita sharing mengenai assembly, drawing, dan animasinya. Exploded view, gitu ya. Silakan dicoba dulu sebelum nanti kita selesaikan bareng-bareng latihan 3. Ya, jadi panjangnya 100, lebarnya 64. Saya langsung pakai rectangle. Agak lama ya. 164. Jadi ketika posisi gini, seperti kemarin saya ingatkan, ini langsung saja supaya cepat. 64 di tab, kemudian tingginya 100. Posisinya juga salah ya, harusnya rebahannya. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa diputar-putar. Atau ininya yang 100. Ininya 100. Ininya yang, sorry. 100 diklik OK dulu, ininya 64. Gini ya. Nah, ini 100, kemudian 64. Kemudian saya langsung buat sket yang ini. Saya buat sket yang ini 20, ininya 13. Panjangnya 38. Berarti dari sini ya. Ini ke sini, ini. Terus ini menyerang ke sana. Gini ya. Ini menyerang ke sini, ke sini. Dimension dari titik ini ke titik ini 20. Ini ya. Ininya dari sini itu 13 ya. Benar. Ini ya, 20, 10 tambah 10, 20, ininya 13. 20, 13. Nah, ini sama kanan kiri, sehingga ini dan ini sama. Kemudian ini dan ini sama dengan ini. Ini. Kemudian ada lubang di tengah. Ini diameternya 10. Posisinya 19 dari sini ya. 19 dari sini. Dari bawah. Ini 10. Langsung 10. Ini langsung saya klik D ya. Saya ketik D, kok klik D. Ketik D di keyboard, ini ke sini 19. 19. Nah, tadi panjangnya ini ke sini adalah, nah ini 38. Ketik D langsung, ini ke sini, D-nya belum, ini ke sini 38. Nah, kalau sketnya sudah biru, nah ini belum biru ya, ini masih hitam. Masih hitam. Maka harus di constraint. Ini di constraint horizontal. Nah, ini harus lurus dengan ini. Nah, sudah. Warnanya sudah jadi biru. Biru-biru semua. Maka sebetulnya sket ini sudah betul. Kemudian di sini juga sudah mau saya desain slotnya. Saya kalau mau buat slot harus menggunakan garis bantu. Garis bantunya pakai di sini namanya construction line. Pakai yang ini, construction line. Klik garisnya atau garisnya dulu baru construction line-nya ini. Saya mau bikin garis bantu yang di tengah ini. Ini. Kemudian saya pilih slot yang di sini. Lihat panjangnya berapa di sini. Slotnya
Ini 18, panjang totalnya 38 ya. 38. Kalau slot itu biasanya ngukurnya dari sini, tidak di ujung ke ujung. Tapi kalau kita mau ngukur ujung ke ujung juga bisa. Ya, 18. Ini ke sini. Ini panjangnya saya terakhir aja. Oh, ini masih construction line ya. Jadi tidak bisa di-extrude nanti kalau masih construction line. Ctrl Z. Ini di construction line-nya dihilangkan dulu fungsinya. Kemudian slot lagi. Ini 18 tuh bener ya ini ya. Kok kayak besar banget ini. Bener ya. Ini 18. 18 diameternya. Kemudian panjangnya total saya ketik D dari titik sini ke titik sini. Nah, ini ya. Jadi nanti simbolnya itu beda. Lihat ya, coba ya, lagi ya. Dari sini, nah ini lingkaran ini ya. Itu ada gambar lingkaran. Kemudian di sini. Jangan yang ini, yang ini. Kelihatan ya singgungan yang di luar, paling luar. Kalau yang ini nanti yang tengah nih. Yo, yang tengah. Kita harus ngitung lagi. Ya sesuaikan aja dengan sketch yang ada gitu. Klik ini, kemudian klik pilih yang cari yang kayak tadi ya. Nah, ini. Nah, lingkaran. Lingkaran klik. Ini tadi berapa? 38 ya? Ya, 38. Ini tinggal diklik 38 tanpa ada milimeter. Tidak lama 38. Nah, sekarang dimensi sudah ya. Dimensi diameternya sudah, panjangnya diameter sudah. Yang kedua setelah dimensi adalah posisi. Jadi ketika kita men-sketch itu hanya dua hal utama yang perlu kita ingat. Posisinya bagaimana, ya dimensinya bagaimana. Dimensinya sudah, sekarang posisinya belum. Posisinya ini dari sini ke sini 13. Ini ke ini. Cari yang kayak tadi. Nah, ini. Ini 13. Ini. Sudah biru semua loh. Kalau sudah, finish sketch. Nanti saya hole-nya pakai hole aja. Fungsi hole ya, bukan extrude. Ini saya putar-putar gini bisa. Nah, sekarang dan nanti kalau langsung sketch ini ya kita mainnya di extrude ya. Mainnya di extrude. Extrude-nya di sini ini berapa nih? Ini 19 ya, 19. Ini naiknya berapa ini? 19. 19 dulu deh. 19. Ini 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 ke bawah ya. 19. Ini. Kemudian supaya saya tidak perlu nyekat lagi, ini saya munculkan. Caranya diklik kanan, kemudian visibility. Sketch-nya dimunculkan lagi. Karena kalau tidak di visibility, saya Ctrl Z dulu ya. Berarti perintah terakhir kembali lagi, saya extrude, itu pasti dia butuh sketch. Kalau yang versi lama tidak menunjukkan kayak pensil itu enggak error gitu ya, butuh sketch gitu, bilangnya gitu. Makanya supaya tidak perlu sketch lagi, saya saya escape ya, kemudian saya klik ini, klik kanan, visibility tadi. Jadi sketch yang saya buat di awal tadi saya munculkan lagi. Nah, 19 itu saya sebenarnya hanya nge-extrude ini ke bawah. Karena bentuknya ini kan sebetulnya pejal. Nanti saya tinggal extrude cut yang alur bawahnya. Gitu ya, dari bawah, dari depan. Extrude cut dari bawah juga bisa. Nah, sekarang kita extrude yang ini. Ini dan ini kan tingkatnya beda. Yang ini itu berapa? 44 dikurangi 22 ya. Berarti ini berapa ini tingginya? Yang ini bawah. 44 dikurangi 331 ya. 32.
Ya, benar ya, 32 ya. Berarti berapa? 12. Tingginya ini 12. Yang ini. Yang alur bawah ini. 12 ya. 12. Berarti yang ini tuh 12. Maksud saya yang ini. Ini ke atas berapa? 12 ya. 12. Ini. Terus yang ini, yang samping ini ke sana. 44 kurangi 19, boleh. Misalnya saya nggak mau ngitung ya, 44 dikurangi 19. Nah, ini. Ini sudah jadi. Ya, jadi cepat. Kemudian apalagi? Ya tergantung masing-masing ya, desainer biasanya prosesnya juga beda-beda. Tinggal kita buat hole. Kalau nggak mau skate, nanti langsung juga bisa. Atau skate dulu. Ini berapa nih? 13. Ini 13, ini berapa nih? 10 ya? 10 sama 13. Jaraknya dulu. Kalau M-nya M6. Ininya CCC, kok lupa. Ini 13, ini 10. Jadi saya skate di sini. Nah, saya ajari caranya mirror, ya. Saya ajari caranya mirror. Kemarin kan belum saya ajari mirror. Create sketch di sini. Saya salah satu sisi dulu, create sketch. Saya project geometri. Kalau mirror itu butuh garis referensi, ya. Saya berikan garis referensi. Saya pakai construction line, tapi ini saya munculkan dulu yang ini. Supaya apa? Supaya construction line saya itu bisa terkonstrain di sini. Ini saya garis referensi dulu ya. Untuk mirror saya nanti. Nah, apa yang dimirrorkan? Sketch baru kita ini. Ini construction line-nya dihilangkan. Ini tadi 6 ya. Atau berapapun boleh kalau pakai hole. Katakanlah 4. Atau terserah lah, gini. Tidak saya kasih ukuran. Atau ini kan tidak sesuai sih sebenarnya. Oke, 6 lah. Kalau sebenarnya drill itu, kalau misalnya M6 kan harus sesuai pitch-nya berapa. Misalnya pitch 1 berarti drillnya nanti 5 gitu. 5 mm. Berarti ini bore-nya harusnya 5 kan gitu. Misalnya gitu. Nah, ini dimensinya sudah, sekarang posisinya. Berarti dimension posisinya ke sini tuh 10. Ini ke sini 13. Nah, ini sudah warnanya berubah. Ini sudah betul. Jadi posisinya itu di sini. Nah, sekarang kita mirror yang ini, lubangnya ini. Caranya mirror, tinggal mirror ini. Ya. Klik mirror. Select apa yang dimirrorkan, hanya lingkaran ini. Kalau ada yang lain, ya dimirrorkan yang lain itu apa? Ya. Sketch apa lagi? Jadi kalau misalnya ini ya ini aja. Ini mirror line-nya mana? Diklik mirror line terus pilih yang ini. Ini kalau sudah apply atau done sama saja. Ini tidak perlu ngukur lagi. Kalau misalnya ini saya rubah misalnya 12, maka yang di mirror tadi juga ikut berubah. Ini lebih cepat lagi. Ini 13. Itu ya. Finish. Nah, jangan di extrude kemudian diulir, itu lama. Nah, yang cepat itu pakai hole. Kalau extrude juga bisa sih ya. Nanti kemudian di treat ini. Saya contohkan. Yang extrude dulu. Yang extrude ini. Tapi ini tadi 5 mm ya. Ini ke bawah. Ini dalamnya 20. Gini. Tapi ini tadi 5. Tinggal dirubah aja. Sorry, itu bukan extrude lagi ya. Extrude cut. Belum saya cut tadi. Jadi yang terjadi error tadi, ininya belum otomatis ini. Gitu ya. Belum otomatis ini, sorry. Belum otomatis cut. Kalau ini lagi, kalau kita oke error. Berarti harus cut. Ini kelihatan seperti ini, 20. Dalamnya, oke. Kemudian kita ulir. Ulir.
ini, kemudian ISO, ininya kita ganti 6 itu bisa. Pakai 1 ya, pitch-nya, 6H kualitasnya, kelasnya. Ini right hand, berarti kalau ulir kanan ulir kiri. Kalau kita ganti L juga nanti ulir kiri. Ini ulir kanan. Dalamnya 20. Advanced properties tidak saya gunakan biasanya. Ini oke. Ini dia otomatis M6 sih ya. Jadi walaupun kita kasih lubang 5, itu dia di drawing nanti tetap M6 kalau kita tunjukkan dimensinya. Tapi kalau kita lubangi 4 biasanya tidak bisa. Lubanginya sesuai dengan pitch-nya, biasanya gitu. Gampangnya gitu. Ini cara yang pertama. Yang kedua bagaimana? Yang kedua itu kita langsung hole. Ini tadi kan ada 2 langkah ya. Harus extrude dan thread. Oke, yang sini misalnya saya munculkan dulu sketch-nya. Sketch yang ini ya. Karena kalau saya langsung hole, dia butuh referensi. Langsung butuh referensi. Ini bisa menggunakan referensi ini. Dari sini berapa tadi? 13 ya. 13. Kemudian dari sini itu 10. Nah, pakai yang ini boleh. Artinya apa yang kita lakukan tadi itu mubadir. Ya, membuat mirroring tadi. Ya, karena seperti ini bisa. Jadi banyak cara. Ini berarti pakai linear kalau software Autodesk yang di bawahnya 2020. Kalau di sini kayaknya nggak ada petunjuknya ini ya. Ini langsung kita tentukan kedalamannya berapa. Kita pakai ulir, berarti yang ini ISO, kemudian ini size-nya 6, sama ya, M1 kali 1. Ini tidak true all. Ini ada jaraknya ya. Ada distance seperti ini. Nah, biasanya kalau kita ngebor, saya ada tabelnya. Besok minggu depan saya kopikan ya. Jadi standar ngebor drilling ya, gurdi lah bahasa Inggrisnya, itu gurdi. Bahasa Inggrisnya drilling. Kita drilling kemudian diulir, itu kan ada standarnya. Berapa harus dalamnya drilling baru diulir. Karena kalau ulir mentok sampai bawah itu sebetulnya tidak bisa, ya, susah. Ada jaraknya. Kali ini saya berikan yang sama saja dulu ya. Ini 20. Ada tabelnya, saya fotokopikan minggu depan. Saya kasihkan. Ini dalamnya juga katakanlah sama dulu, 20. Ya. Jadi ini jangan tembus terminationnya. Ini 20. Kemudian oke ya. Advanced properties-nya tidak perlu. Ini oke. Ini cara yang kedua. Cara pertama, cara kedua. Cara ketiga bagaimana? Ini cara ketiga. Saya Ctrl Z ya. Jadi kita referensi lubangnya itu berdasarkan mirroring dari ini tadi. Maka sketch-nya kita munculkan. Kita gunakan sketch berapa? Cari. Misalnya sketch 1. Oh, sketch 1 yang ini. Bukan. Ya, cari. Sketch yang 2 yang ini tadi. Oh, yang ini. Klik kanan. Kemudian visibility-nya diperlihatkan. Hole. Nah, kalau software yang terbaru itu biasanya sudah mendetek. Kalau kita sorot ke sini langsung kedetek titik ini. Titiknya jadi merah. Jadi kita tidak perlu linear. Tidak perlu memberikan dimensi posisi dari sini dan dari sini. Langsung diklik ini. Dia langsung konsentrik berdasarkan sketch. Ini sudah sesuai ya. Pakai ulir tadi, ISO, ada pilihan banyak nih, JIS, DIN, BSP, GB, AFMA. Nah, kita pakai ISO, size-nya tadi 6, kali 1, pitch-nya 6H, right hand, kemudian ininya 20, sementara ini juga, ulirnya juga sama ya, 20 dulu. Saya ambilkan tabelnya, nanti. Ini kalau segini sudah. Ya, oke. Nah, ini cara yang ketiga. Jadi ada 3 cara tadi, cara untuk membuat ulir. Termasuk juga
Kalau ulir luar itu hanya satu cara ya. Kita buat profil porosnya yang diulir kemudian dikasih ulir. Kalau lubang banyak cara. Nah, kalau gini berarti tinggal kita membuat alur yang bawah. Dari sini boleh, dari bawah juga boleh. Dari sini misalnya alurnya yang ini lebarnya 50, tingginya 6. Ya, lebarnya 50, tingginya 6. Jadi ini 7, 7. Saya projectkan geometrinya. Yang ini ya. Kita lihat betul apa enggak? Oh, ini betul ya. Oke. Ininya saya pakai rectangle. Saya langsung extrude. Gini ya. Ini tadi tingginya 6. Terus panjangnya 50. Ini. 56, betul. Posisinya 7. Dari sini. Kalau dari sini berapa? 7 juga ya. Oke, sama. Kalau sudah seperti ini, sketsnya biru-biru. Finish. Extrude, truk al ya. Ke sana, tembus. Ya, pilih ini. Cut, tembus. Nanti sudah jadi seperti ini. Gitu. Apalagi yang kurang? Sudah. Tinggal disimpan latihan 3. Nah, cara ngeceknya gini. Bentar, ini sketnya masih ada. Membuat kita bingung. Nah, ini kita tinggal hide aja. Hide-nya visibility-nya dihilangkan. Klik kanan. Visibility-nya dihilangkan kayak gini. Visibility-nya kayak gini dihilangkan. Nah, ini kelihatan. Ini sama-sama sketch 2 ya. Berarti sketch 2 ini dipakai untuk 2 ekstrusi yang sama. Yang berbeda. Sketch-nya sama, extrude-nya fungsinya berbeda. Yang ini untuk extrude yang ini, extrude yang ini. Gitu ya, enggak usah bingung. Jadi kalau double klik sketch yang ini atau double klik sketch yang ini itu sebetulnya sketch 2 yang sama. Gitu ya. Oke, kita pastikan dulu. Kita koreksi apakah desain kita itu sudah betul. Nah, caranya di inspect kemudian measure ya, diukur. Caranya ngukur gini. Tinggal diklik ini ya. Diklik permukaannya yang mana. Dengan permukaannya yang mana, nanti muncul panjangnya berapa. Panjangnya 38. Nih. Nah, kita cek di sini. Panjangnya di sini betul ya, 38. Terus misalnya lebarnya ini. Lebarnya ini kan harus 13. Saya klik di luar ya. Caranya klik di luar. Kemudian permukaan dengan permukaan bisa tadi ya. Garis dengan garis ini juga bisa. Ini 13. Berarti sudah betul. Garis ini dengan garis ini 13. Sudah betul. Kemudian titik dengan titik juga bisa. Misalnya titik ini dengan titik ini itu juga bisa. Nah, memunculkan tingginya berapa. Itu ya. 44. Oke, untuk latihan 3 sudah selesai. Kalau sudah tinggal di Ctrl S. Ini latihan 3. Simpan. Silakan yang di rumah, bagaimana? Ada masalah?